Pada dasarnya, Bank Indonesia tidak boleh sembarangan mengedarkan atau mencetak uang. Lalu, kapan BI mencetak uang? Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita simak pemaparan Ibu Sri Mulyani berikut ini. Mungkin angka-angka yang di 2025-67 ini tinggi, jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, di ruangan ini kita juga pernah diskusi ya, pandemi COVID-19 waktu itu membutuhkan hampir 1.000 triliun belanja tambahan, dan untuk nambah belanja sebesar itu pada saat tadi penerimaan negara yang dibacakan oleh Pak Wihadi turun 19% karena ekonominya berhenti kan Pak waktu itu, maka defisit kita tinggi. Nah waktu itu Komisi 11 dengan kita serta Pak Peri, Bank Indonesia setuju melakukan burden sharing. Burden sharing itu menggunakan surat utang negara yang maturitasnya maksimum 7 tahun. Ya Pak Peri ya. Jadi kalau tahun 2020 maksimal dari jatuh tempo dari pandemi kita itu semuanya di 7 tahun, dan memang ini sekarang konsentrasi di 3 tahun terakhir 5, 6, 7. Burden sharing adalah upaya untuk menangani stabilitas keuangan negara saat di kondisi krisis. Di Indonesia, kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral, BI, dan pemerintah untuk membiayai berbagai beban selama pandemi COVID-19. Dalam waktu darurat, kebijakan burden sharing memang mampu membantu pemerintah untuk menangani krisis keuangan. Salah satu kebijakan burden sharing adalah BI mencetak uang untuk membeli surat utang negara. Tindakan ini disebut debt monetization. Dengan begitu, BI telah menghutangi negara. Dengan membeli surat utang negara, BI membantu pembiayaan negara, misalnya untuk bagi-bagi sembako atau BLT. Jika bantuan stimulus berupa uang yang beredar di masyarakat tidak dapat meningkatkan produksi barang dan jasa, maka akan terjadi inflasi dan nilai uang akan melemah. Dihitung juga ongkosnya pertama inflasi karena uang beredar naik, kemudian yield SBN-nya juga naik, lantas risiko rating kita turun. Sehingga nanti ongkos pinjam juga naik. Uang banyak tapi tidak efektif untuk bisa channeling ke sektor real. Jadi supply uangnya bisa tidak terserap kan. Ya, ini sekilas seperti cetak uang besar-besaran ala Bank Sentral demi negara. Tetapi karena pemerintah hutang dengan BI menggunakan rupiah, maka nilai membayar utang pemerintah tetap sama, sesuai kesepakatan. Jika dapat meningkatkan produksi barang dan jasa, maka pertumbuhan ekonomi meningkat dan pemerintah dapat menarik pajak pada masyarakat lebih besar. Sehingga APBN menjadi lebih sehat. Jadi, umumnya pemerintah berhutang dengan menerbitkan surat utang yang dapat dibeli siapa saja. Terima kasih sudah menonton. Silahkan klik like jika kamu suka video ini dan subscribe untuk mendapatkan video menarik dan menambah wawasan lainnya.